sebanyak 31 konsesi April Group dan anak perusahaannya terbakar sepanjang tahun 2013 dengan total 1.803 titik api. Dari 31 perusahaan, satu perusahaan yaitu PT Sumatera Riang Lestari ditetapkan tersangka oleh Kementerian Lingkungan Hidup. 9 perusahaan yang lain terlibat dalam kasus korupsi kehutanan dan 6 perusahaan terlibat dalam kasus illegal logging pada tahun 2007. Kasusnya juga dihentikan oleh Polda Riau pada tahun 2008. April atau Asia Pacific Resources International Holding adalah perusahaan milik Raja Garuda Eagle Group yang didirikan oleh Sukanto Tanoto. Pada tahun 2019, kebakaran hutan dan lahan kembali terjadi di Riau. Luas karhutla mencapai lebih dari 9.000 hektar. Dampaknya, lebih dari 300.000 warga Riau terdampak ispa, pneumonia, asma hingga alergi. Dalam kunjungannya ke lokasi kebakaran di Kabupaten Pelalawan, Presiden Joko Widodo mengatakan kebakaran yang terjadi di Riau merupakan kejahatan yang terorganisir. Sebetulnya ini kesengajaan yang terorganisasi atau memang rakyat yang ingin berkebun. Kalau kita lihat keluasannya besar sekali, ya, ini terorganisasi. Penegakan hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kemudian menyegel 10 perusahaan yang terlibat dalam kebakaran hutan di Riau. Alih fungsi hutan, deforestasi, illegal logging, hingga kebakaran hutan di Riau adalah masalah yang berkelindan dengan korupsi di tubuh pemerintahan daerah tersebut. Hutan menjadi tumbal dari para kepala daerah dan pejabat tinggi Riau untuk mencari keuntungan dan dukungan dari para pengusaha dan korporasi. Hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa 3 gubernur Riau secara berturut-turut dicokok KPK akibat korupsi di sektor kehutanan. Lantas, siapa saja mereka dan bagaimana para pemimpin daerah tersebut melakukan kong kali kong demi mempertahankan kekuasaan dan dinastinya? Pada 2014, Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Riau, Gulat Manurung, mencoba mendekati Gubernur Riau yang baru saja dilantik saat itu, Anas Ma'amun. Gulat Manurung berupaya melakukan kong kali kong dengan kepala daerah untuk mengubah perkebunan sawit miliknya yang berlokasi di Kabupaten Kuantan dan Kabupaten Rokan Hilir seluas 2.400 hektar yang masih resmi kawasan hutan menjadi kawasan non-hutan. Anas Ma'amun kemudian meminta uang pelicin sebesar 2,9 miliar dari Gulat Manurung dan pengusaha lainnya Edison Marudut untuk memuluskan langkah konversi hutan milik mereka. Surya Darmadi, pemilik PT Duta Palma Group juga tak mau kalah. Ia menyuap Anas sebesar 3 miliar rupiah untuk mengajukan revisi alih fungsi hutan di Riau. Kasus besar ini kemudian turut menyeret Menteri Kehutanan saat itu, Zulkifli Hasan, yang kini menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Gubernur Riau periode 2014-2019 ini memang banyak tertimpa kasus, mulai dari korupsi, tindakan asusila, hingga pelecehan seksual. Selain ditangkap KPK karena menerima sejumlah uang dari pengusaha terkait alih fungsi lahan di Riau pada 2014, Anas juga sempat dilaporkan ke polisi oleh mantan anggota DPD karena dituding telah melecehkan putrinya. Anas lantas membantah tuduhan pelecehan seksual tersebut dan kasusnya tenggelam bersamaan dengan kasus korupsi yang menjeratnya. Anas Ma'amun tercatat sebagai koruptor tertua di negeri ini. Di usianya yang ke-87 tahun, ia kembali menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap pengesahan RAPBDP tahun anggaran 2014 dan RAPBD tahun anggaran 2015 Provinsi Riau. Baru saja menghirup udara bebas pada September 2020, Anas harus kembali mendekam di penjara selama 1 tahun akibat kasus ini. Korupsi sektor kehutanan yang dilakukan oleh Anas Ma'amun sebenarnya adalah kejahatan berulang yang dilakukan oleh para pejabat tinggi dan kepala daerah di Riau. Sebelum kepemimpinan Anas Ma'amun, menjabat Rusli Zainal sebagai Gubernur Riau 2 periode sejak tahun 2003 hingga 2013. Selama menjadi gubernur, ia bersama 2 bupati dan 3 kepala dinas kehutanan Riau melakukan jual beli izin fungsi lahan kepada korporasi dan pengusaha. Rusli Zainal memberikan izin fungsi lahan secara ugal-ugalan kepada 9 perusahaan, termasuk PT Merbabu Pelalawan Lestari yang merugikan negara mencapai 264 miliar rupiah. Selain terbukti korupsi dalam kasus izin hutan itu, Rusli juga ditetapkan sebagai tersangka suap terkait pembangunan Arena PON Riau pada tahun 2012. Gubernur Riau terakhir yang terjungkal dari kursi akibat korupsi adalah Saleh Jasid.
saat menjabat sebagai Gubernur Riau periode 1999 hingga 2003. Dirinya didakwa telah melakukan korupsi dana APBD Riau 2003 sebesar 4,7 miliar dalam pengadaan 20 unit mobil pemadam kebakaran. Korupsi di Riau tidak hanya dilakukan para gubernurnya. Bupati-bupati di Riau turut andil dalam perusakan hutan alam melalui pemberian izin secara serampangan kepada korporasi yang berujung pada korupsi di Bumi Lancang Kuning. Tengku Azmun Jafar, Bupati Pelalawan periode 2001-2009, menerbitkan izin terkait kehutanan kepada sejumlah perusahaan swasta, termasuk perusahaan miliknya sendiri atau yang dikelola oleh anggota keluarganya. Perusahaan-perusahaan tersebut diberikan izin, padahal lahan mereka berada di wilayah hutan yang tidak layak untuk dikonversi. Perusahaan tersebut kemudian dijual kepada PT Riau Andalan Pulp and Paper, anak perusahaan April Group, dan PT Indah Kiat Pulp and Paper, anak perusahaan Sinarmas. Dari skema ini, Tengku Azmun Jafar memperoleh sekitar 12 miliar rupiah yang disinyalir akan digunakan sebagai modal pencalonan dirinya pada periode selanjutnya. Pada 2019, Bupati Pelalawan 2 periode ini kembali dijebloskan ke penjara karena terjerat kasus korupsi pengadaan lahan perkantoran. Arwin AS, Bupati Siak periode 2001-2011, diciduk KPK karena memberikan izin terkait kehutanan kepada 5 perusahaan tanpa proses survei terlebih dahulu. Perusahaan-perusahaan itu menyuap Arwin sebesar 850 juta rupiah sebagai pemulus izin bermasalah tersebut. Koalisi anti mafia hutan memperkirakan negara mengalami kerugian lebih dari 300 miliar dari hutan dan kayu-kayu yang dijual ke 5 perusahaan. Sempat menghirup udara bebas, Arwin kembali diperiksa atas dugaan korupsi dana penyertaan modal senilai 37 miliar pada 2013 dan lagi-lagi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pemalsuan surat keputusan Menteri Kehutanan pada 2019. Korupsi Bupati Pelalawan dan Siak ini juga menjerat 3 Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau, yaitu Aslar Rohman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2002-2003, Syuhada Tasman, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2003-2004, dan Burhanuddin Hussein, Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau 2005-2006. Raja Tamsir Rohman, Bupati Indragiri Hulu periode 99 hingga 2008, memuluskan izin pengelolaan hutan untuk perkebunan kelapa sawit milik Surya Darmadi. Surya Darmadi adalah pemilik perusahaan PT Duta Palma Group. Darmadi sempat masuk dalam daftar orang terkaya di Indonesia ke-28 pada tahun 2018. Perusahaan Surya Darmadi diduga telah menyerobot lahan seluas 37.000 hektar di Riau sejak tahun 2003. Kasus Kong Kali Kong Bupati Pengusaha ini disebut menjadi kasus korupsi terbesar di Indonesia dengan kerugian negara mencapai 78 triliun rupiah. Bupati Kuansing, Andi Putra, menerima suap dari PT Adi Mulya Agrolestari terkait perizinan perkebunan kelapa sawit sebesar 1,5 miliar. Kasus Bupati Kuansing ini menjadi bukti nyata bagaimana pengusaha dan pejabat saling berbagi jatah demi kepentingan mereka sendiri. Saat mencalonkan diri sebagai bupati, Andi Putra disebut mendapatkan dana kampanye dari PT AA, dan setelah dirinya terpilih, Andi kemudian memuluskan perpanjangan izin kebun sawit milik PT AA. Proses perizinan sumber daya alam masih menjadi lahan korupsi di Indonesia. Praktek kotor ini melibatkan banyak pihak, mulai dari pengambil kebijakan, pelaksana kebijakan, maupun swasta. Biaya politik yang tinggi menjadi salah satu alasan mengapa hal ini masih terus terjadi.